Terdata 33% atau sekitar 68,8 juta adalah generasi milenial. Sementara hampir 24% atau sekitar 48,8 juta dari generasi Z. Kalau begitu, sebagai moms, apa ya yang mesti kita lakukan? Jangan sampai kita memaksakan pilihan kita kepada anak-anak. Karena tidak ada kepercayaan ya, anaknya akan salah membuat keputusan, anaknya tidak peduli, anaknya tidak mau ambil peran. Akhirnya yang terjadi adalah pendekatan instruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, apa kabar? Masih damai-damai aja di rumah? Musti dong ya. Selamat datang di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Saya baru baca-baca nih data dari KPU. Pesta Demokrasi di tahun 2024 ini terdata 33% atau sekitar 68,8 juta adalah pemilih dari generasi milenial. Sementara hampir 24% atau sekitar 48,8 juta pemilih datang dari generasi Z. Kalau begitu, sebagai moms, apa ya yang mesti kita lakukan untuk menyiapkan anak remaja kita sebagai pemilih pemula dan menyikapi perbedaan pilihan? Jangan sampai kita memaksakan pilihan kita kepada anak-anak. Yuk kita simak apa kata pengamat politik yang berikut ini. Di pemilu 2024, kelompok pemilih muda yang berusia kurang dari 40 tahun itu jumlahnya mayoritas 56,45% atau lebih dari 113 juta. Nah, dari 113 juta ini yang berusia antara 17 sampai 23 tahun itu angkanya cukup lumayan di atas 20 juta. Nah, mereka ini akan menjadi first time voters atau pemilih yang akan menggunakan suaranya pertama kali. Tentu saja ini akan menjadi pengalaman politik yang menentukan bagaimana cara pandang mereka soal politik, pemilu, dan demokrasi. Yang perlu ditekankan kita pada diri kita sebagai ibu ya, karena saya juga seorang ibu, mulailah pertama kali itu dengan kepercayaan. Mereka berusia 17 tahun dan atau lebih begitu sudah punya hak pilih, artinya mereka akan membuat keputusan yang nilainya itu sama dengan keputusan ayah dan ibunya. Karena satu orang, satu suara, satu nilai. Kepercayaan bahwa mereka bisa mengambil keputusan yang merefleksikan diri mereka dalam versi terbaiknya. Berikan keyakinan bahwa suara mereka sangat berharga, suara mereka sama dengan siapapun warga negara yang punya hak pilih. Suara mereka sama menentukannya dengan suara ayah dan ibunya, gurunya, dosennya, dan lain sebagainya. Pemilih itu suaranya akan bermakna kalau mereka menggunakan hak pilih itu berdasarkan informasi yang kredibel. Yang kedua, meyakinkan mereka untuk merujuk atau mencari informasi yang kredibel. Bisa kemudian berdiskusi, lalu kemudian berdialog dengan mereka soal bagaimana misalnya cara pemilu itu bekerja, siapa saja partai, siapa saja calon. Ketika mereka mengambil informasi yang kredibel, mereka menjadi well-informed voters. Pemilih yang terinformasi dengan baik sehingga berdasarkan informasi yang kredibel itu keputusannya juga bisa dibuat dengan baik gitu. Yang ketiga, mereka paham betul ya konsekuensi dari keputusan yang mau mereka buat. Jadi ketika mereka mengambil sebuah keputusan, mereka paham mengapa keputusan itu harus diambil. Apa konsekuensi dari keputusan tersebut. Dan setelah keputusan dibuat dalam pemilu gitu ya, mereka harus melakukan apa. Nah, oleh karena itu supaya mereka paham betul konsekuensi dari keputusan yang mereka buat, maka membangun rasa ingin tahu itu jadi penting, terutama soal menelusuri apa sih yang dibawa oleh para calon
gagasannya, lalu juga rekam jejaknya. Saya selalu bilang sama anak saya, gagasan calon itu dia bisa janji buat 1000 janji begitu, 1001 janji bisa dia buat. Tapi yang namanya track record, rekam jejak itu tidak akan pernah bohong. Penting betul untuk menelusuri antara gagasan dan juga rekam jejak dari calon yang akan dia pilih. Tentu saja di antara 3 itu ya berdiskusi, berdialog. Kalau saya tuh menempatkan anak itu sebagai teman berdiskusi ya, jadi teman ngobrol. Jadi ketika dia menganggap atau meyakini orang tuanya memperlakukan dia setara begitu ya, memperlakukan anaknya betul-betul sebagai orang yang mampu membuat keputusan, disitulah sebenarnya kita tuh sudah berdemokrasi. Nah, sebenarnya momen pemilu ini jadi momen kita untuk berdemokrasi, momen kita untuk membangun dengan basis kepercayaan. Jadi trust environment kita juga diuji sebenarnya antara anak dan orang tua ya, untuk mempraktekkan demokrasi itu bukan hanya di pemilu tetapi juga di keluarga ya. Saya punya anak yang pertama usianya 20 tahun. Dia laki-laki. Beberapa kali memang kita sudah mulai berdiskusi nih, sudah mulai berbincang gitu tentang pemimpin gitu. Tapi memang di usia 20 itu dia sudah memiliki pemikiran sendiri gitu ya. Karena buat dia merasa bahwa semua sama aja lah gitu. Kayaknya kalau milih ini juga hasilnya akan begini. Nah, memang saya juga punya kesulitan sih sebenarnya ya, tapi saya juga tidak ingin memasukkan ke dia gitu apa yang menjadi opini saya gitu. Tapi yang pasti saya bisa memberikan kepada dia adalah memilih itu yang pertama kita harus minta tolong dulu nih gitu. Minta tolong sama siapa? Ya minta tolong sama Allah, untuk apa? Berdoa gitu. Jadi apapun nanti yang kita pilih, kalau misalnya nanti tidak sesuai harapan kita, setidaknya gitu ya kita sudah melakukan hal yang pertama, yaitu minta pertolongan sama Allah. Moms, yuk kita belajar tentang ilmu politik karena ini adalah kesempatan untuk mengajak anak remaja kita belajar ilmu filsafat. Di dalam dunia itu terkadang tidak ada kebenaran yang absolut. Yang ada perbedaan sudut pandang. Jadilah pemandu yang bijak bagi anak remaja kita. Karena di dalam dunia pengasuhan, ini kesempatan emas bagaimana mengajak anak remaja menghargai perbedaan pendapat. Sekaligus mereka harus menggunakan hak dan tanggung jawab agar tidak menjadi warga negara yang voiceless. Ini kata Nas. Ayo jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ini.